Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu wasit di laga Manchester City kontra Aston Villa banyak dikritik karena mengambil keputusan yang salah. Sementara itu Mikel Arteta sindir MU yang belanja banyak pemain. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester City gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Aston Villa dengan skor 1-1. Masih di laga yang sama, ada momen kontroversi wasit yang menganulir gol dari Philippe Coutinho. Manchester City gagal meraih kemenangan di pekan ke-6 Premier League melawan Aston Villa. Pada laga tersebut, skuad Citizens mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Manchester City membuka keunggulan pada menit ke-50 lewat bomber mereka yakni Erling Haaland. 14 menit berselang, Aston Villa mampu mencetak gol penyama lewat Leon Bailey. Dengan hasil imbang ini, skuad Citizens gagal menyalip Arsenal di puncak klasemen. Sementara Aston Villa tertahan di peringkat 17 dengan meraih 1 kemenangan dan 4 kali kekalahan. Erling Haaland mendadak menjadi monster mematikan sejak didatangkan ke Manchester City. Dia membuka keran gol dengan mencetak brace pada laga debutnya kontra West Ham United. Sempat absen mencetak gol di laga kedua, Haaland kembali membuktikan kualitasnya dengan mencetak 1 gol pada pekan ketiga melawan Newcastle United. Bomber Norwegia ini bahkan mampu mencetak hat-trick di 2 pertandingan berturut-turut. Baru 6 pertandingan, Haaland sudah mengemas 10 gol dan pimpin top skor sementara. Laga Manchester City kontra Aston Villa tadi malam diwarnai dengan aksi kontroversi dari sang wasit. Saat itu wasit menganulir gol yang dicetak oleh Philippe Coutinho. Hal ini berawal saat Aston Villa mampu mencetak gol spektakuler. Namun wasit menganulir gol tersebut karena dianggap offside. Setelah dilihat tayangan ulang, gol itu dinilai sah dan gak offside. Chelsea dan Tottenham Hotspur memetik kemenangan setelah mengalahkan West Ham dan Fulham dengan skor 2-1. Sedangkan Liverpool gagal meraih 3 poin setelah ditahan imbang oleh Everton. Chelsea kembali meraih kemenangan pada pekan ke-6 Liga Premier Inggris. Bertanding di Stamford Bridge, skuad The Blues menekuk West Ham United dengan skor 2-1. Chelsea tertinggal lebih dulu setelah Michael Antonio mencetak gol di menit ke-62. 14 menit berselang, Ben Chilwell menyamakan kedudukan setelah menerima umpan dari Thiago Silva. Anak asuh Thomas Tuchel ini mengunci kemenangan lewat gol Kai Havertz 2 menit sebelum laga berakhir. Hasil ini pun membuat Chelsea merangsek ke peringkat 5 dengan mengemas 10 poin. Tottenham Hotspur bertanding melawan Fulham di pekan ke-6 Liga Premier Inggris. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Lee White mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. Tottenham membuka keunggulan lewat Pierre-Emile Hojbjerg di menit ke-40. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-75, Harry Kane menggandakan keunggulan bagi skuad Lily White. Fulham mencetak 1 gol hiburan lewat Alexander Mitrovic 7 menit sebelum laga berakhir. Hasil ini memantapkan posisi Tottenham di peringkat 3 klasemen dengan mengemas 11 poin. Harry Kane membantu Tottenham Hotspur dalam memenangkan laga kontra Fulham. Saat itu Kane mencetak gol kedua bagi skuad Lily White yang membuat Tottenham unggul dengan skor 2-1. Torehan 1 gol ini pun membuat Kane mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah Liga Inggris. Dengan torehan 188 gol, dia cuma kalah dari Alan Shearer dan Wayne Rooney. Selain itu, Kane juga mengkoleksi 43 gol derby London dan menyamai rekor Thierry Henry. Liverpool menjalani pertandingan derby Merseyside dengan hasil kurang memuaskan. Pada laga itu, skuad The Reds berhasil ditahan imbang Everton dengan skor kacamata. Sejak babak pertama, Liverpool mampu menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 61%. Sayangnya, skuad The Reds punya penyelesaian akhir yang cukup buruk. Bahkan anak asuh Jurgen Klopp ini sempat kebobolan 1 gol lewat Conor Coady di menit ke-68. Beruntung gol tersebut dianulir karena Coady sudah berada di posisi offside. Hasil ini membuat skuad The Reds menempati posisi ke-6 dengan mengkoleksi 9 poin. Sementara Everton berada di peringkat 16 dan membuat mereka semakin dekat dengan zona degradasi. Jordan Pickford tampil gemilang pada laga derby Merseyside melawan Liverpool dini hari tadi. Pada laga tersebut, kiper asal Inggris ini mencatatkan clean sheet pertamanya. Pickford bahkan mampu membuat 8 penyelamatan sekaligus, mulai dari menghalau 3 tembakan Roberto Firmino, 2 tembakan Darwin Núñez, serta 1 tembakan dari Harvey Elliott dan Mohamed Salah. Sayangnya penampilan apik Pickford ini nggak dibarengi dengan lini pertahanan yang solid. Dari 6 laga yang dimainkan, kiper berusia 28 tahun ini sudah kebobolan sebanyak 6 gol. Liverpool kembali meraih hasil negatif pada pertandingan pekan ke-6 Liga Primer. Saat itu mereka ditahan imbang rival sekota yakni Everton dengan skor kacamata.
Hasilnya Liverpool cuma meraih 9 poin dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan. Ini merupakan start terburuk mereka di Liga Primer sejak ditangani oleh Jurgen Klopp. Start terburuk ini cuma kalah pada musim terakhir Brendan Rodgers yang meraih 8 poin dari 6 laga. Sementara itu Liverpool harus segera bangkit seandainya masih mau juara. Real Madrid mengalahkan Real Betis dengan skor 2-1 di mana Carlo Ancelotti memuji pemain mudanya. Sementara sang rival El Real yakni Barcelona juga memiliki kemenangan besar setelah melibas Sevilla dengan skor 3-0. Selamat! Real Madrid kembali melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan kelima La Liga. Bertanding di Santiago Bernabeu, skuad Los Blancos menekuk Real Betis dengan skor tipis 2-1. Baru berjalan 9 menit pertandingan, El Real sudah unggul lewat Vinicius Junior. Real Betis mampu mencetak gol penyama kedudukan lewat Sergio Canales di menit ke-17 pertandingan. Rodrigo mengunci kemenangan El Real setelah mencetak gol di menit ke-65. Hasil ini membuat Karim Benzema dan kawan-kawan kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 12 poin. Carlo Ancelotti pun memberikan pujian kepada para pemain muda El Real. Dia menyebut kalau mereka tampil istimewa dan bisa membawa skuad Los Blancos menang. Aurelien Tchouameni tampil apik membela Real Madrid saat menghadapi Real Betis. Penampilan apik Tchouameni ini dirangkum ke dalam statistik yang dibuat oleh Squawka. Gelandang asal Prancis tersebut mampu memenangkan 100% duel udara, 89% akurasi umpan, 7 tackle sukses, dan mencatatkan 4 intercept sekaligus. Dengan penampilan gemilangnya tersebut, Tchouameni digadang akan menjadi penerus Casemiro. Sebelumnya, gelandang Brazil ini memutuskan bergabung dengan Manchester United. Atletico Madrid gagal mencuri poin di markas Real Sociedad pada laga lanjutan pekan kelima La Liga. Pada laga tersebut, skuad Los Rojiblancos mengakhiri laga dengan hasil imbang 1-1. Atletico Madrid mencetak gol cepat lewat Alvaro Morata di menit ke-5. Gol tunggal Atletico ini bertahan sampai turun minum. Sayang di babak kedua, Real Sociedad mampu mencetak gol penyama. Saat itu Umar Sadik mencetak gol sundulan setelah menerima umpan dari Momoko. Dengan hasil ini membuat Atletico tertahan di peringkat 6 dengan menorehkan 7 poin. Barcelona menjalani pertandingan La Liga pekan keempat melawan Sevilla. Bertanding ke Ramos Sanchez Pizjuan, skuad Blaugrana pesta gol ke gawang Sevilla dengan 3 gol tanpa balas. Barcelona membuka keunggulan lewat gol Rapinya pada menit ke-21. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Robert Lewandowski pada menit ke-36 dan Eric Garcia di menit ke-50. Berkat kemenangan ini, Barcelona naik ke peringkat 2 klasemen dengan menorehkan 10 poin. Sedangkan Sevilla terpuruk di peringkat 17 klasemen dan baru meraih 1 poin. AC Milan berhasil menang di laga derby Milan lewat brace dari Rafael Leao. Di hasil Serie A lainnya guys, ada Juventus yang bermain buruk sehingga mampu ditahan imbang Fiorentina dengan skor 1-1. AC Milan memenangkan laga derby Milan dalam lanjutan pekan kelima Serie A. Pada laga tersebut, skuad Rossoneri menekuk sang rival Inter Milan dengan skor 3-2. 3 gol AC Milan dicetak lewat brace dari Rafael Leao serta 1 gol dari Olivier Giroud. Sementara Inter Milan cuma bisa membalas 2 gol lewat Marcelo Brozovic dan Edin Dzeko. Walaupun menang, AC Milan harus puas berada di peringkat kedua dengan kalah selisih gol atas Napoli. Sementara Inter Milan tertahan di peringkat 6 dengan mengkoleksi 9 poin. Juventus harus puas ditahan imbang Fiorentina dengan skor 1-1 pada pekan kelima Serie A. Skuadnya tua sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol cepat dari Arkadiusz Milik saat laga baru berjalan 9 menit. Sayang Fiorentina mampu mencetak gol penyama lewat Christian Kouame di menit ke-29. Mirisnya pada laga ini Juventus mencatatkan statistik buruk dan cuma bisa melepaskan 4 tembakan saja. Bahkan di babak kedua mereka gagal melepaskan 1 pun shot. Hasil ini cukup mengecewakan mengingat Juventus akan bertanding melawan PSG di laga pertama Liga Champions. Next, Persija Jakarta dan Persikabo 1973 meraih kemenangan setelah menekuk Bayangkara FC dan Borneo FC Samarinda. Sementara Witan Sulaiman tampil sebagai starter ketika berhadapan dengan klub Egy Maulana Fikri. Persija Jakarta menjalani pertandingan pekan ke-8 Liga 1 melawan Bayangkara FC. Bermain di Stadion Patriot, skuad Macan Kemayoran mampu menang dengan skor 2-1. Pada laga ini Michael Kremenschik menjadi aktor kemenangan dengan mencetak brace. Selesai pertandingan, sang pelatih Thomas Doll memberikan komentarnya. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini mengaku nggak puas dengan performa anak asuhnya. Doll juga menyebut kalau Persija seharusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol. Borneo FC Samarinda menjalani pertandingan lanjutan Liga 1 melawan Persikabo 1973. Bertanding di Stadion Pakansari Bogor, skuad Pesut Etam harus menyerah dengan skor 3-2.
Persikabo mencetak 3 gol melalui Rian Kurnia, Tomoki Wada, dan Gustavo Tochantiens. Sementara Borneo cuma bisa membalas 2 gol lewat Fajar Faturrahman dan Mateus Pato. Dengan hasil ini Borneo FC tertahan di peringkat 2 dengan mengkoleksi 18 poin. Sementara Persikabo berada di peringkat ke-7 dengan menorehkan 13 poin. Kemarin malam klub Egy Maulana Fikri yakni FC Vion Zlate Moravce bertanding menghadapi klub Witan Sulaiman yakni AS Trenčín. Laga ini merupakan laga pekan ke-9 Liga Slovakia. Membela AS Trenčín, Witan mendapat kesempatan sebagai starter dan baru digantikan pada menit ke-62. Sementara Egy harus puas berada di bangku cadangan Zlate Moravce. Walaupun begitu, Zlate Moravce mampu mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga itu dicetak oleh Denis Duga pada menit ke-45. Bayern Munchen menjalani pertandingan pekan kelima Bundesliga melawan Union Berlin. Bertandang ke Alte Forstere, skuad di Rotterdam ditahan imbang dengan skor 1-1. Union Berlin mencetak gol lebih dulu lewat Geraldo Becker pada menit ke-12. 3 menit berselang, Bayern Munchen menyamakan kedudukan lewat Joshua Kimmich. Dari statistiknya, Bayern Munchen tampil mendominasi dengan 75% penguasaan bola dan mencetakkan 21 tembakan. Sayang dari 21 tembakan, mereka cuma bisa mencetak 1 gol saja. Paris Saint-Germain semakin kokoh di puncak klasemen dengan mampu mengalahkan Nantes dengan skor 3-0. Kita bertolak ke Inggris, ada Antonio Conte yang mengaku belum puas untuk belanja pemain. PSG berhasil melanjutkan tren positif pada laga pekan ke-6 Ligue 1 melawan Nantes. Berlaga di Stade de la Beaujoire, skuad Parisiens menang telak dengan skor 3-0. 3 gol tersebut dicetak oleh Brace Kylian Mbappé dan 1 gol dari Nuno Mendes. Sementara tim tuan rumah gagal mencetak 1 pun gol balasan. Mirisnya Nantes sudah bermain dengan 10 orang sejak menit ke-24. Saat itu Fabio mendapat kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran keras kepada VT-nya. Manchester United meraih hasil positif pada 3 pertandingan Liga Primer terakhir. Skuad The Red Devil mampu meraup poin penuh setelah mengalahkan Liverpool, Southampton, dan Leicester City. Uniknya pada 3 laga itu, Cristiano Ronaldo nggak tampil sebagai starter melainkan turun sebagai pemain pengganti. Keberadaan Ronaldo di bangku cadangan pun mencatatkan rekor baru, yakni duduk di bangku cadangan dalam 3 laga berturut-turut. Sebelumnya rekor ini juga pernah dipegang Ronaldo pada musim 2004-2005 silam. Tottenham Hotspur menjadi salah satu klub Liga Primer dengan belanja terbesar. Skuad Lillywhite menghabiskan 172 juta pound sterling dan cuma kalah dari Chelsea, Manchester United, dan West Ham. Richarlison menjadi rekrutan termahal seharga 60 juta pounds. Selain Richarlison, mereka juga merekrut Ivan Perisic, Yves Bissouma, Clement Lenglet, sampai Christian Romero. Sang pelatih Antonio Conte menilai kalau Tottenham sudah melakukan langkah benar untuk belanja pemain. Tapi Conte belum puas dan mengaku masih butuh 3 pemain lagi untuk bisa juara. Berita selanjutnya ada AC Milan yang mencoret Zlatan Ibrahimovic dari skuad Liga Champions karena skuadnya terlalu gemuk. Di kabar penutup ada Mikel Arteta yang menyindir Manchester United karena mengeluarkan uang banyak. AC Milan sudah mendaftarkan 23 pemainnya untuk tampil di babak grup Liga Champions 2022-2023. Sebelumnya sang pelatih Stefano Pioli menyebut kalau skuadnya terlalu gemuk. Hasilnya pelatih asal Italia ini terpaksa mengambil keputusan menyakitkan dengan mencoret sejumlah pemain mulai dari Yacine Adli, Malick Thiaw, dan Astor Franks. Selain itu Pioli juga mencoret Zlatan Ibrahimovic karena cedera. Di sisi lain ada Timo Bakayoko yang gak masuk skuad karena sedang dalam pembicaraan untuk mengakhiri kontrak. Manchester United mengalami peningkatan performa dan meraih 3 kemenangan beruntun. Hal ini mendapat sindiran dari pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta. Arteta mengaku gak heran kalau Manchester United bisa memenangkan banyak laga, sebab setan merah sudah menghabiskan banyak uang di bursa transfer. Di musim panas ini Manchester United memang menghabiskan dana sampai 214 juta pound sterling. Jumlah itu cuma kalah dari Chelsea yang mengucurkan 251 juta pound sterling. Timnas Belanda sedang bersiap untuk tampil di UEFA Nation League. Sang pelatih Louis van Gaal pun memanggil 32 nama untuk membela skuad Orange. Dari 32 nama tersebut ada pemain keturunan Indonesia yakni Pascal Sturridge. Sebagai evaluasi, Sturridge mewarisi darah Indonesia dari kakek neneknya. Sebelumnya Sturridge pernah membela timnas Belanda kelompok usia. Di sisi lain, Sturridge juga berstatus sebagai pemain andalan di lini belakang Leeds United. Guys, kita baca komentar ini dari orang jahat. Semoga nanti MU menang lawan Arsenal. Iya guys, gimana menurut kalian nanti malam kira-kira Arsenal atau MU yang menang? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.